الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واسمعوا ما قال ربكم في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Al-Ayah. Segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari ayat yang sudah khatib bacakan setidaknya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan Rajab. Semenjak bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita untuk bersegera menata hati untuk menyambut bulan-bulan 2 bulan selanjutnya, Sya'ban dan juga bulan suci Ramadan, dengan penuh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga sampaikanlah kami semua kepada bulan suci Ramadan. Kata-kata keberkahan sering kali kita dengar, sering banyak diucapkan kita di keseharian kita. Semoga ilmu berkah, semoga amalmu berkah, semoga jabatanmu amanah dan berkah. Berkah atau keberkahan pendek kata adalah ziyadatul khair, tambahnya satu kebaikan dari kebaikan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Diberikan umur yang panjang adalah baik, tapi kalau umur itu tidak kita pergunakan untuk amal kebaikan, berarti dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, apapun yang diamanahkan atau yang dititipkan kepada kita semua, kalau tidak kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dan juga tidak kita belanjakan ke jalan yang baik ataupun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dicabutlah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam bulan Sya'ban ini para salafus saleh ada yang menyebutnya dengan bulan sholawat karena ayat yang turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, turun di bulan Sya'ban. Ada yang menamakan Syahrul Qurra, bulan Sya'ban ini, yakni bulannya para pembaca Al-Quran.
Syahrul Qurra atau bulannya para pembaca Al-Quran. Para salafus saleh tersebut namanya misalkan Amr bin Qais yang hidup sekitar tahun 40 Hijriah. Dia seorang pedagang ulung, orang yang kaya, tapi begitu memasuki bulan Sya'ban, apa yang dia kerjakan? Ternyata yang bersangkutan menutup tokonya dan mulai fokus membaca Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Jadi karena Syahrul Qurra ini jatuh di bulan Sya'ban, yang bersangkutan mulai menutup tokonya dan konsentrasi untuk membaca Al-Quran dimulai dari bulan Sya'ban, mulai ketol. Sehingga kalau di kampung kita, ya, pada saat ini banyak orang membaca Al-Quran di masjid, di surau, di masjid kampus. Seminggu yang lalu telah menghatamkan Al-Quran bersama 30 penghafal Al-Quran mahasiswa Undip. Ini bagian menyemarakkan, menyemangati diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ibarat kata, kalau di Sya'ban ini kita sudah warming up atau pemanasan untuk melakukan amal kebajikan, begitu memasuki bulan Ramadan kita sudah mulai gas kenceng. Bukan berarti begitu baru masuk bulan suci Ramadan kita baru ngibas-ngibaskan Al-Quran kita, membersihkan Al-Quran yang kita taruh di rak yang tinggi karena banyak debu, karena sudah lama tidak kita baca. Begitu memasuki bulan suci Ramadan baru akan kita baca. Lain halnya dengan para salafus saleh yang begitu memasuki bulan Sya'ban sudah banyak atau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui membaca Al-Quran, sehingga tersebutlah bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra. Kita ketahui bersama Amr bin Qais ini adalah gurunya Imam Sufyan As-Sawri. Kalau Imam Sufyan As-Sawri banyak berguru tentang Al-Quran, tentang faraid, itu beliau banyak berguru dengan gurunya yang bernama Amr bin Qais, seorang pedagang di pasar yang begitu Sya'ban sudah mulai menutup tokonya karena fokus beribadah membaca Al-Quran serta ibadah-ibadah lainnya yang dimuliakan bulannya juga untuk menuju bulan suci Ramadan. Jadi kalau Sufyan As-Sawri berguru kepada beliau terutama ilmu Al-Quran, faraid, beliau sampaikan, saya berguru kepada Amr bin Qais ini, saya datangi di pasarnya. Para salaf saleh ternyata beliau kalau berdagang itu sambil ngaji, sambil tafakuh fiddin. Ada yang bisa ngajar agama, yang ngajar agama. Kalau yang tidak bisa ya sambil belajar berguru ilmu agama. Ini tradisi para salafus saleh yang bukan hanya mengaji atau mendalami ilmu agama saja. Ternyata beliau juga piawai dalam berdagang. Beliau menemui di pasar. Kalau tidak saya ketemukan, saya datangi rumahnya. Kalau di rumahnya tidak ada, saya datangi di masjid. Beliau banyak juga ke masjid. Kalau ketiga tempat ini tidak ada, terakhir saya datangi ke makam. Ternyata para salafus saleh juga banyak belajar di tempat seperti makam. Ini yang bisa kita ambil atau kita petik dari semangat bulan Sya'ban ini. Kita tidak harus menutup toko atau libur bekerja, tapi paling tidak dari cerita ini kita harus menaikkan kelas diri kita masing-masing untuk menjemput bulan suci Ramadan yang sementara ini. Di antara kita barangkali ada yang belum sholat fardu atau sholatnya kalau masih Jumat saja. Mari kita laksanakan sholat wajib. Kita kadang telat. Yang masih sholatnya telat-telat, mari kita usahakan sholat tepat waktu. Paling tidak qadha atau tidak waktu penghabisan meskipun di rumah. Yang sementara ini kita masih sholat di rumah,
mari kita usahakan sedikit demi sedikit melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah bersama-sama. Ini salah satu semangat yang bisa kita petik dari semangat para salaf soleh dalam rangka menyambut keagungan bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, semoga dari cerita singkat ini bisa memotivasi khususnya kepada khatib dan juga bila memungkinkan pada para jamaah semuanya. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang mencintai dan dicintai oleh bulan suci Ramadan. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya rafi'at darajat. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر وأيد وأعز شعب فلسطين، أيد صفوفهم وجنودهم، انصر نساءهم وأولادهم، واشف مرضاهم، واجعل موتاهم من الشاهدين، واجعل موتاهم من الشاهدين عندك يا رب العالمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.